Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak semua air mata terlihat oleh orang lain. Ada air mata yang kita sembunyikan di balik senyuman. Ada luka yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Ada pergumulan yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kadang kita merasa sendirian. Kadang kita merasa tidak ada yang mengerti. Tetapi pagi ini firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan melihat air matamu. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa diketahui oleh Tuhan. Jika saudara percaya firman Tuhan ini untuk saudara hari ini, mari bersama saya katakan amin. Sebelum kita lebih jauh di dalam firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau tahu luka yang tersembunyi di dalam hati kami. Engkau tahu air mata yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Melalui firman-Mu pagi ini, hiburlah hati yang terluka, kuatkan yang lemah, bangkitkan yang hampir menyerah. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap hati yang mendengar firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 56 ayatnya yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau catat dalam kitab-Mu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara mendengarkan renungan pagi ini, ayat ini sangat dalam. Daud berkata bahwa Tuhan menghitung air mata kita. Air mata kita tidak diabaikan oleh Tuhan. Tuhan melihatnya, Tuhan mengingatnya, dan Tuhan mencatatnya. Artinya, tidak ada penderitaan yang tersembunyi dari Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Tuhan melihat pergumulan yang tidak dilihat orang. Saudaraku, seringkali manusia hanya melihat bahagian luar dari hidup seseorang. Orang lain melihat kita tersenyum, orang lain melihat kita kuat, tetapi Tuhan melihat isi hati kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat luka kita, Tuhan melihat kesedihan kita, bahkan Tuhan melihat pergumulan kita. Poin yang kedua, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Sering kita berpikir Tuhan jauh ketika kita sedang ada di dalam penderitaan. Tetapi Alkitab berkata sebaliknya. Di dalam Mazmur 34 ayat 19, firman Tuhan berkata,
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, perhatikan firman ini. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Ketika hati kita hancur, Tuhan tidak menjauh. Justru Tuhan datang lebih dekat. Poin yang ketiga, air mata tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara, kadang kita menangis dalam doa. Kita merasa doa kita tidak didengar. Tetapi firman Tuhan memberikan pengharapan. Mazmur 126 ayatnya yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Perhatikan firman ini. Air mata yang kita taburkan hari ini tidak sia-sia. Tuhan bisa mengubah air mata menjadi sukacita. Haleluya. Kita langkah poin yang keempat. Tuhan akan menghapus air mata kita. Alkitab memberikan janji yang indah. Di dalam Wahyu 21 ayat 4 di sana dikatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, suatu hari Tuhan sendiri akan menghapus air mata kita. Ini janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekarang bagaimana kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita hidup ketika menghadapi kesedihan dan air mata? Mari kita belajar beberapa hal penting. 1. Datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Ketika kita sedih, jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah dengan jujur. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 62 ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan luka menjadi kepahitan. Ketika hati terluka, kita harus berhati-hati. Jika kita tidak menjaga hati kita, luka bisa berubah menjadi kepahitan. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, karena itu kita harus belajar mengampuni, kita harus belajar melepaskan kepahitan, dan kita harus belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya walaupun belum melihat jawaban. Kadang kita menangis karena doa belum dijawab. Tetapi iman berarti percaya walaupun kita belum melihat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 di sana dikatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang keempat, isi hati kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memberi kekuatan bagi jiwa kita. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran,
dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin iman kita bertumbuh. Yang kelima, ingat bahwa masa sulit tidak selamanya. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, kesedihan tidak selamanya, air mata tidak selamanya. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap air mata kepadamu. Jika ada yang sedang menangis dalam hati, hiburlah mereka. Jika ada yang merasa sendirian, ingatkan mereka bahwa Engkau melihat air mata mereka. Tuhan, gantikan kesedihan dengan pengharapan. Gantikan keputusasaan dengan iman. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati negeri kami, lindungi bangsa ini dari segala bahaya. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa. Biarlah damai sejahtera Tuhan meliputi negeri ini. Pulihkan bangsa kami dari segala kesulitan dan persoalan. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Turunlah kiranya berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kekuatan penghentaran dan penyertaan Allah Roh Kudus, menjadi bahagian kita semuanya yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, klik like, lalu tulis di komentar, Tuhan melihat air mataku. Bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang saudara kasihi. Subscribe channel Oase Inspirasi, supaya saudara tidak ketinggalan renungan pagi bersama Tuhan setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.